developer yang membuat interaksi antar bangsa di Nusantara ataupun antar bangsa di Nusantara dengan bangsa di belahan bumi lainnya menjadi sangat besar gitu. Sistem perdagangan Nusantara terbentuk selama berabad-abad sehingga telah menjadi suatu jaringan yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Pada awal kedatangan pedagang-pedagang Belanda, raja-raja di Indonesia menganggap kehadiran mereka sebagai keuntungan. Persaingan antara Belanda dan Portugis yang sudah lebih dahulu berada di Nusantara ada lebih lagi antara perusahaan dagang Belanda yang berbeda-beda membuat keuntungan berlipat ganda sehingga harga lada ceria dari malam beberapa tahun ini. Nah, selanjutnya yaitu awal mula adanya FOC yang akan dibacakan oleh MC Julia. Kedatangan VOC dari Belanda ke Indonesia menjadi awal mula penjajahan di negeri ini. Para pedagang Belanda ini berada dalam naungan komisi dagang yang lebih ketat dengan VOC. VOC adalah gabungan perusahaan-perusahaan dagang Belanda untuk perdagangan di India Timur. Perusahaan ini berkembang pesat pada abad ke-17 sebagai instrumen yang kuat bagi kerajaan komersial Belanda di India Timur yang sekarang adalah wilayah Indonesia. Komisi dagang ini atau VOC didirikan di Amsterdam pada tahun 1602. VOC didirikan karena terjadi persaingan dan permusuhan di kalangan para pedagang Belanda, sehingga apabila tidak dilakukan pencegahan dapat membawa bencana dan malapetaka. Nah, selanjutnya yaitu video dibentuknya FOC yang akan dibacakan oleh Dalam Bintis Aryansyah dan Muhammad Fa'adil Marduno. Dipersilakan. Tujuan dibentuknya VOC memengaruhi persaingan dagang antar masyarakat. Tujuan dibentuknya VOC yang utama adalah menggabungkan masing-masing pedagang dan menghindari persaingan tak sehat antar sesama masyarakat Belanda. Yang kedua, menandingi persaingan dagang bangsa Eropa lain. VOC dibentuk agar persaingan dagang antar bangsa Eropa tetap dimenangkan oleh Belanda, sedangkan Portugis dan Spanyol kalah. Sebelumnya pihak Portugis dan Spanyol pada tahun 1580 dalam keadaan perang dengan Belanda. Belanda pun khawatir ada fenomena tersebut dan akhirnya mendorong meninggi Indonesia demi berdagang rempah-rempah. Jika lembaga kerajaan-kerajaan di Indonesia dipengaruhi, maka VOC pun dapat melangsungkan rencananya dengan baik. Tak hanya itu, lembaga setempat bahkan mendukung VOC memaksimalkan tujuannya. Monopoli rempah-rempah tujuannya dibentuk VOC yang berikutnya adalah untuk menguasai rempah-rempah di Indonesia. Belanda ingin menguasai sistem perdagangan rempah-rempah di Asia, terutama di Indonesia. VOC mampu menguasai dan monopoli perdagangan rempah-rempah karena dilatar belakangi dengan hal, yakni menaklukkan Portugis. Dilansir dari buku Nusantara Sejarah Indonesia 2008 karya Bernard Hubertus Maria Flecker. Tak lama dibentuk VOC mampu menyingkirkan Portugis yang sudah lebih dahulu membangun imperium perdagangan di Asia. Yang keempat, penduduk Indonesia. Tujuan dibentuknya VOC yang juga bersinggungan dengan kepentingan politik. Selanjutnya adalah berkaitan penguatan terhadap Indonesia. VOC pun diatur sedemikian rupa untuk menguasai penduduk budaya Indonesia seperti rempah-rempah. Tak hanya itu, VOC juga mengambil aspek penting seperti pelabuhan. Kelima, menguasai kerajaan Indonesia. Tujuan VOC selanjutnya yaitu ingin menguasai kemudian yang menduduki pemerintahan tradisional Indonesia. 6. Memperkuat keuangan Belanda. Salah satu tujuan adalah memperkuat pemerintahan Belanda ini terutama dalam segi keuangannya. Saat itu pemerintah Belanda sedang berperang melawan Spanyol. Dengan hasil dari VOC, Belanda mampu memperkuat pertahanannya. Adanya VOC ini sebagai penyumbang dana agar Belanda menyelesaikan konflik dengan Spanyol. Nah, selanjutnya yaitu masa kejayaan FOC yang akan dibacakan oleh Sultan Naufal. Masa kejayaan VOC pada abad 11 dan 18 Masehi, VOC semakin berkembang menjadi perintah dagang yang sukses. Sukses VOC dikarenakan kemajuan mereka dalam menekan para pedagang Portugis dan Inggris untuk pergi dari Nusantara. Padahal dagang Portugis dan Inggris ini datang lebih dahulu ke Nusantara dibandingkan dengan Belanda. Kesuksesan ini juga lah yang kemudian membuat para nelayan Belanda memberikan VOC hak istimewa. Bahkan VOC sampai masuk ke dalam situasi politik pemerintahan daerah tempat yang saat itu masih berkibar kerajaan. Hal itu dilakukan VOC untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dengan menerapkan politik divide and impact atau politik
mencapai puncak kejayaan pada tahun 1600 ketika Belanda mendapatkan gubernur jenderal di Batavia. Nah, selanjutnya yaitu masa musuhnya FOC. Keadaan FOC yang lama-kelamaan semakin lemah ketika para petinggi tidak lagi peduli dengan pembagian lahan dan mulai mengambil keuntungan pribadi. Pada abad ke-18, melemahnya FOC mulai terlihat dengan adanya kasus korupsi yang merajalela dan menyebabkan beban hutang yang tinggi. Hingga akhirnya mereka menyerang daerah-daerah yang telah dikuasai oleh FOC Algerian. Di sisi lain, dengan biaya yang dibutuhkan untuk perang menghadapi rakyat di Nusantara juga terus meningkat. Hingga pada akhirnya FOC resmi dibubarkan pada 31 Desember 1799 oleh pemerintah Belanda atau Batak. Pemerintah mengambil alih aset FOC dan segala hutang piutangnya ditinggalkan oleh FOC. Van Overstetten merupakan gubernur jenderal FOC terakhir di Nusantara yang bertugas untuk mempertahankan Hindia Belanda dari gempuran Inggris. FOC mengalami keruntuhan setelah banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh para peninggi hingga menyebabkan hutang yang tinggi. Itulah masa kejayaan dan keruntuhan FOC sebagai salah satu opsi dagang terbesar milik Belanda dan pernah menjajah Indonesia. Nah, selanjutnya sesi tanya jawab bisa dilakukan di medsos masing-masing. Dengan kesimpulan, FOC didirikan oleh Johann van Oldenburg Nebel pada tahun 1602 yang dilatar belakangi adanya persaingan dagang antar dagang Belanda. Dengan keberadaan FOC yang sangat menguntungkan bagi Belanda, mengingat FOC menjadi pemasok terbesar Belanda.